Selamat pagi, siang, atau malam kepada dosen penguji. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil perancangan skripsi dalam sidang perancangan periode 73 ini. Saya, Patricius Stephen Simanto, dengan dosen pembimbing Ibu Aufa, ingin mempresentasikan hasil perancangan skripsi yang berjudul Venue Olahraga Dayung Kalimantan Selatan. Pertama-tama kita flashback dulu. Untuk latar belakangnya, itu saya ambil berdasarkan kondisi olahraga dayung Kalsel, di mana potensi atlet Kalsel yang mencapai tingkat internasional. Namun, di balik itu semua, dalam pembinaan atlet Kalsel, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mereka berlatih. Lalu, pembinaan hanya pada sungai umum, dan juga lokasi pembinaan tidak memenuhi standar untuk dilakukannya pembinaan olahraga dayung. Sehingga dapat ditarik tujuan perancangan dalam skripsi ini, yaitu eh, mencapai rancangan kawasan venue olahraga dayung Kalimantan Selatan pada Danau Seran yang berfungsi mampu mewadahi kegiatan pembinaan atlet dayung Kalsel, dan secara arsitektural, yaitu wujud dan tatanannya mampu menjadi ikon olahraga dayung kebanggaan masyarakat Kalsel. Selain itu, pembinaan atlet Kalsel yang baik untuk mempertahankan prestasinya akan memenuhi tuntutan sistem keolahragaan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Untuk lokasi perancangannya sudah saya simpulkan, yaitu berada pada Danau Seran, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Danau ini dahulunya merupakan bekas galian tambang PT Galuh Nyempaka. Masyarakat sekitar secara swadaya mengembangkan danau ini menjadi tempat objek wisata dan memunculkan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar danau tersebut. Lalu dapat ditarik rumusan permasalahan arsitekturalnya berdasarkan dua dua berdasarkan dua permasalahan ini, yaitu latar belakang tentang olahraga dayung Kalsel, lalu tentang lokasi perencanaan di Danau Seran, Kota Banjarbaru. Permasalahan olahraga dayung Kalsel yaitu atlet Kalsel berpotensi namun tempat latihan mereka tidak standar dengan sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pelatihan. Sedangkan untuk lokasi perencanaannya itu memiliki permasalahan dimensi danau yang tidak sesuai standar untuk dilakukannya latihan dan perlombaan olahraga dayung. Lalu kondisi wisata kurang menarik dan merupakan lahan bekas tambang yang dapat menjadikan venue dayung itu kurang menarik. Sehingga permasalahan arsitektural dapat ditarik, yaitu bagaimana rancangan kawasan venue olahraga dayung Kalimantan Selatan pada Danau Seran yang secara fungsi mampu mewadahi kegiatan pembinaan atlet dayung Kalsel, dan secara arsitektural, yaitu wujud dan tatanannya mampu menjadi ikon olahraga dayung kebanggaan masyarakat Kalsel. Untuk metode perancangan yang saya gunakan yaitu analogi simbolik dengan konsep program kayu Imbai yang dimaknai sebagai makna kebersamaan dalam melakukan sesuatu. Kayu Imbai sebagai konsep perancangan bermakna sebuah venue olahraga dayung yang desainnya sebagai fungsi olahraga, wisata, dan ekologi mampu mengantarkan masyarakat Kalsel menjadi atlet dayung profesional mewakili Kalimantan Selatan. Selain itu, makna kebersamaan antara ketiga komponen olahraga, wisata, dan ekologi mewujudkan keberlanjutan olahraga dayung Kalsel. Untuk konsep optimalisasi ekspansi ruangnya, di sini dapat diketahui data bahwa existing panjang danau 812 meter, sedangkan lahan yang diperlukan untuk area dayung yaitu minimal 1.500 meter, sehingga diperlukan ekspansi danau. Nah, ekspansi danau ini memerlukan optimalisasi ruang, di mana saya gunakan konsep hierarki keseimbangan alam yang didapatkan dari analogi simbolik badan naga itu sendiri, yang terdapat zona inti yang merupakan zona olahraga dayung, zona transisi yaitu zona budaya, dan zona alam yang merupakan zona yang paling utama karena mengingat olahraga dayung ini merupakan olahraga outdoor yang perlu
untuk daya dukung lingkungannya. Di sini ada konsep zonasi kawasan. Di sini saya menggunakan eh, filosofi organ naga dalam perahu naga, yaitu ada kepala, yaitu identitas inti yang berisi zona wisata olahraga dayung dan pengembangan Danau Seran menjadi identitas dan citra baru bagi Danau Seran. Lalu ada zona badan, yaitu penopang, yaitu menjadi zona wisata bahari dengan konteks rawa dan lahan purun sehingga menopang kelangsungan bidang ekososial dan budaya pada kawasan. Lalu yang ketiga ada zona ekor, yaitu zona penyeimbang pada alam. Zona pemulihan lahan bekas tambang menjadi wisata berbasis suksesi alam untuk menyeimbangkan ekosistem alami yang dipulihkan perlahan. Untuk strategi desainnya, di sini saya menggunakan 5 strategi desain, yaitu sinergi dan integritas antar zona kawasan. Selanjutnya ada kontinuitas dan konektivitas antar zona kawasan juga, sehingga zona-zona pada kawasan tersebut tidak terpotong satu sama lain dan menyatu. Lalu ada atraktif dan aktif, yaitu menggabungkan olahraga, wisata, dan menunjang ekosistem. Lalu menggunakan bentuk filosofi perahu naga, yaitu ada kepala, badan, dan ekor. Lalu ada aktivitas berbasis tepian air, di mana danau menjadi zona utama dalam konsep kawasan ini. Lalu konsep analogi bentuknya, saya menggunakan Dragon as Identity and Character. Konsep bentuk merupakan transformasi dari bentuk tubuh naga yang umum digambarkan dengan linear sebagai makna identitas kawasan dan pembentukan karakter kawasan yang linear yang menyatukan fungsi olahraga, wisata, dan ekologi. Lalu saya juga menggunakan konsep bentuk analogi kayu baimbai, di mana analogi bentuk ini diambil dari analogi pendayung perahu naga yang mengayu bersama memaknai sebuah konsep program, yaitu kayu baimbai. Lalu ada konsep bentuk yang diambil dari tubuh naga, itu konsep bentuk dragon scale, di mana di sini dragon scale ini saya gunakan transformasi dalam bentuk fasade. Dragon scale ini memiliki makna bentuk yang saling rigid dan menyatu satu sama lain, yang menginterpretasikan perahu naga sebagai sebuah bentuk persatuan dalam kekompakan tim. Di sini ada implementasi analogi bentuknya. Saya menggunakan analogi bentuk bangunan sebagai gerakan pendayung yang naik turun sehingga membentuk irama segitiga yang memiliki makna kekuatan dan kebersamaan. Selain itu juga, bentuk bangunan ini secara tidak langsung dapat terlihat sebagai gigi haruan yang bermakna ketajaman dan ketegasan dalam dunia olahraga. Konsep bentuknya juga saya gunakan dalam aspek gabion retaining wall, di mana gabion retaining wall ini terbentang pada seluruh area danau yang memiliki konsep bentuk meliuk seperti badan naga, yang bermakna bahwa danau menjadi area utama pada kawasan yang dapat diartikan sebagai area yang diutamakan. Selain itu, kontinuitas gabion wall ini yang juga memaknai kesatuan antar komponen pada kawasan, yaitu unsur olahraga, wisata, dan ekologi. Implementasi analogi pemilihan warnanya, di sini saya menggunakan konsep dan tekstur material bangunan, atap sirap, papan kayu ulin, balok kayu, beton ekspos, dan ada juga anyaman purun sebagai elemen fasad pada bangunan. Di sini saya menggunakan pemilihan material yang memiliki lokalitas yang sangat erat dengan lokalitas Kalimantan Selatan. Dengan konsep warna bangunan yaitu saturasi warna coklat, sehingga memiliki makna bahwa bangunan-bangunan di kawasan ini memiliki kedekatan dengan alam, sehingga tidak terkesan kontras dengan alam itu sendiri. Lalu untuk situasinya, di sini pada bagian kiri atas kawasan itu terdapat perumahan Danau Seran Indah Permai 1. Lalu pada bagian utara, batas utaranya yaitu lahan kosong, batas selatan bekas galian tambang yang nantinya akan dikembangkan menjadi wisata suksesi alam. Lalu pada batas timur berbatasan dengan perumahan Lampu Mangkurat Regency dan tambak ikan warga dan juga lahan purun. Pada bagian bawah sini masih terdapat eks lahan PT Galuh Nyepaka.
Lalu rencana tapaknya di sini ada yang pertama yaitu zona inti atau kepala yang merupakan zona olahraga dayung. Di sini terdapat dua tempat parkir yang berbeda. Sini untuk tempat parkir umum dan sini untuk tempat parkir kontingen. Di sini ada bangunan-bangunan elemen pendukung olahraga dayung seperti boat cabin. Lalu ada tempat eksebisi, tempat untuk menonton, dan tempat untuk eh, latihan seperti gym dan arena olahraga dayung. Lalu di sini ada area PKL juga dan area-area tempat menonton bagi penonton olahraga dayung, lomba olahraga dayung. Lalu di bagian parkir sini, parkir kontingen ini juga terdapat area drop off perahu, di mana ini digunakan sebagai drop off perahu untuk kontingen dari luar negeri atau dari luar pulau. Lalu yang kedua ada zona transisi atau badan, di mana menjadi zona wisata bahari dengan konteks lahan rawa dan lahan purun sehingga menopang kelangsungan bidang ekososial budaya pada kawasan. Dan yang terakhir yaitu zona penyeimbang atau ekor, di mana di sini difungsikan sebagai zona pemulihan lahan bekas tambang sebagai wisata alam berbasis suksesi dengan penyeimbang ekosistem alami yang dipulihkan perlahan dari kerusakan. Di sini ada potongan kawasan arena dayungnya memanjang dari pos start 1000 meter sampai ke pos finish. Lalu ada ke area kuliner, pusat informasi kawasan, musola, dermaga susur danau, boat cabin, lalu ada grandstand, tempat untuk penonton yang menonton perlombaan dayung. Sini ada dana grandstandnya, ada ruang gym, ada ruang tank room untuk latihan para atlet. Di sini ada tempat penyimpanan perahu lokal, yaitu boat storage lokal untuk atlet Kalsel. Ini tampak grandstandnya, terlihat fasad yang menyerupai sisik naga. Nah, grandstand ini memanjang dengan dua masa bangunan yang dikombinasikan dengan titian, karena di bawah bangunan ini masih merupakan eh, lahan rawa. Ini merupakan potongan grandstand menggunakan atap gavalum, rangka baja habim untuk area penontonnya. Untuk struktur bawahnya itu menggunakan pondasi telapak dengan beton pancang, dan ada juga eh, bentuk atap yang berpusat pada tengah, itu terdapat talang beton untuk menahan air hujan yang masuk ke dalam talang ini. Ini adalah boat cabinnya berukuran 25 kali 14 meter. Ini tampaknya. Tampak single boat cabinnya sebenarnya di dalam kawasan ini terdapat 7 boat cabin, di mana formasinya di disusun secara linear membentuk bentuk segitiga-segitiga tadi. Ini tampak sampingnya, tampak samping boat cabin terdapat juga fasad-fasad yang menyerupai sisik naga. Ini juga potongannya sama seperti potongan boat cabin yang pada grandstand tadi. Lalu ini adalah post start, di mana rantai satu merupakan ruang kontrol pada untuk mengontrol start perlombaan perahu naga. Lalu ada yang lantai 2 itu merupakan area pantau, di mana untuk memantau secara langsung perlombaan tersebut agar lebih presisi dalam menentukan pemenang atau menentukan posisi yang tepat untuk start. Ini ada tampak post startnya, potongan post start dengan fondasi umpak, karena pada bagian lantai atas ini menggunakan struktur kayu yang ringan. Di sini ada perspektif interior grandstand, ada perspektif interior gym, tank room, tempat untuk latihan secara langsung. Lalu ini ada perspektif interior boat cabin, perspektif interior ruang kendali pada post start. Ini perspektif exterior grandstand. Nah, di sini gabion wall tadi difungsikan sebagai untuk penonton yang menonton secara langsung dan dekat dengan arena dayung. Lalu di sini juga ada disediakan
tempat untuk menonton yang tertutup atap, yaitu bangunan tribun penonton, yang memiliki bentuk tropis, satu sisi terbuka mengarah ke arena dayung. Lalu di sini ada perspektif eksterior boat cabin, di mana single building ini disusun menjadi susunan linear dengan formasi 7 buah bangunan. Jadi di sini boat cabinnya saya desain dengan formasi linear dengan total 7 buah bangunan, disusun secara modular. Pada bagian tengah sini itu terdapat lorong sehingga menopang untuk keringanan struktur boat cabin, juga untuk sirkulasi udara yang bagus sehingga dapat menjaga temperatur di dalam yang dapat memelihara perahu dan tidak membuat perahu rusak akibat kelembapan udara. Lalu di sini ada perspektif eksterior shelter penonton. Di sini shelter penontonnya dibuat yang outdoor nih ya, dibuat shelter seperti ini melindungi penonton dari panas. Lalu ada gazebo juga di samping-sampingnya, itu gazebo untuk wisata danau. Ini ada detail struktural, yaitu fasad dragon scale panel yang terinspirasi dari bentuk sisik naga. Makna dari sisik naga ini, sisik ini kan tersusun secara rigid dan menyatu satu sama lain, yang menginterpretasikan perahu naga sebagai sebuah bentuk persatuan dalam tim. Lalu ada boat track. Di sini boat track merupakan tempat untuk menyimpan perahu dengan rapi dan terawat. Ukuran boat track dapat diubah dengan cara digeser pada bagian penahan untuk menyesuaikan panjang perahu, dan disimpan sehingga menjadi fleksibel untuk menempatkan perahu. Bentuk boat track yang ramping dan memanjang di sepanjang boathouse bertujuan untuk menghemat ruang dan meningkatkan efisiensi penyimpanan perahu. Untuk kapasitasnya itu 1 unit boat track dapat memuat 30 unit perahu C1 dan C2, lalu 20 unit perahu C4 dan 10 unit Dragon Boat 20 seater. Ini rencana kolom boat cabin, kolom dan fondasi menggunakan slope 20 x 40, lalu fondasi ombak dengan tiang panjang, lalu kolomnya 30 x 30. Ini rencana pembalokan boat cabin, baloknya 20 x 30 dengan kolom 30 x 30. Lalu ini rencana atap boat cabin, di mana pada bagian tengah sini terdapat talang air. Lalu untuk kerangka atapnya sendiri itu menggunakan reng dan kasau kayu, yang kuda-kudanya dapat dilihat pada gambar ini. Dan yang terakhir, kesimpulannya, venue olahraga dayung Kalimantan Selatan dirancang atas dasar belakang keperluan venue dayung tempat atlet dayung Kalsel berlatih. Selama ini atlet Kalsel berlatih itu pada tempat yang tidak layak. Konsep Payu Baimbai diterapkan dengan pendekatan relationship program, bertujuan untuk membuat rancangan venue dayung bersinergi antara fungsi pembinaan wisata dan ekologis pada Danau Seran, sehingga fungsi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung untuk menghasilkan nilai keberlanjutan dalam olahraga dayung Kalsel. Metode perancangan analogi simbolik diterapkan untuk mencapai konsep Payu Baimbai, di mana dalam desain bentuk, makna, dan transformasi merepresentasikan perahu naga dan naga yang menjadi ikon olahraga dayung Kalsel. Makna simbolik ini menjadikan kawasan memiliki nilai kebersamaan dan keserasian hubungan antara aspek olahraga, wisata, dan ekologi. Demikian presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.